lembaga yang saya hormati, teman-teman dari tenaga kerja TKBM Teluk Lalong. Saya cintai banggakan adanya mahasiswa yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan menyangkut kebutuhan peran banyak. Terima kasih sudah hadir. Baik, sedikit saja yang saya perlu sampaikan Pak Ketua. Yang pertama bahwa saya harus sampaikan ini di tour ini karena jangan sampai yang menjadi kambing hitam kami di tenaga kerja Kabupaten Banggai. Bahwa untuk saya sampaikan pada kesempatan ini dibentuknya TKBM tenaga kerja koperasi tenaga kerja Banggai sudah sering kami sampaikan kepada mereka bahwa berdasarkan surat SKB, surat keputusan bersama 3 kementerian, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, kemudian Direktur Jenderal Ketenagakerjaan dan 1 Deputi Pengawasan Kelembagaan Koperasi dari Kementerian Koperasi. Nah, dengan SKB ini saya selalu berpikir begini, mohon teman-teman yang masuk dalam SKB, setiap kegiatan apapun harus dilibatkan 3 atau 2 lembaga. Kalau dalam hal ini pelaksananya adalah OPP, OPP harus dilibatkan 2 OPD ini karena memang masuk di dalam surat keputusan bersama. Yang berikut untuk diketahui teman-teman bahwa memang sejak rapat-rapat awal izin Pak Ketua Komisi kami memang tidak dilibatkan di dalam hal keputusan ini. Padahal sudah jelas disampaikan di dalam SKB ada salah satu pasal yang diperiksa di situ, pasal 13 kalau nggak salah ayat 1-nya menyatakan bahwa pengawasan, pembinaan dan seterusnya itu harus terkoordinasi dengan 2 lembaga. Dan 1 adalah ketenagakerjaan dalam hal ini dinas tenaga kerja dan dinas koperasi dalam hal ini kelembagaan koperasinya. Nah, untuk penentuan hal ini memang kami sama sekali tidak dilibatkan. Yang saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa informasi ini pun kami dapatkan secara informal dari ketua dan sekretaris TKBM ketika berpapasan dengan saya sampaikan harus apa, baru mereka sampaikan dan meminta sedikit referensi dari mereka terkait dengan ini. Dan sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ketidakcepatan di jawab surat kemarin itu karena kondisi BPRD dengan seupdate pekerjaan yang luar biasa sehingga ada jadwal penentuannya. Kemudian yang berikut yang perlu diketahui kenapa harus dilibatkan 3 organisasi perangkat daerah karena memang regulasinya jelas. Yang kedua, dampak dari segala keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh OPP dampaknya di tenaga kerja, para pekerja yang tidak didengar suaranya mereka, tidak dilibatkan kami untuk bersama-sama untuk bicara terkaitan dengan dampak yang tadi, banyak dampak yang harus dikeluarkan. Saya tahu bahwa kewenangan kepelabuhanan itu ada di KUPP. Nah, yang saya tidak sedikit racing bahasanya kalau KUPP bilang kita koordinasinya langsung ke pusat. Nah, terus apa gunanya dibentuk SKB gitu? Saya pikir ini hal yang biasa sebenarnya kalau dilakukan mekanisme yang baik, insya Allah tidak seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Nah, saya setuju sekali Pak di akhir kalimat saya ini cukup jelas bahwa jangan sampai kita dikambing hitamkan. Kami sangat konsen keterkaitan dengan para buruh karena memang itu tugas kami. Tetapi ketika tidak dilakukan koordinasi juga kami hanya mendapatkan informasi melalui selebaran dan informasi non formal Pak. Tapi itu pun kami juga tetap bahas. Nah, saya setuju sekali kalau memang ini dikatakan tadi kabak hukum inkrahnya belum kena, ya, salah satu pertimbangan adalah tidak koordinasi dengan instansi berdasarkan SKB. Mungkin pertimbangan salah satu untuk diajukan apakah jenisnya penundaan sosialisasi duluan itu salah satunya dari kami, yaitu belum disampaikan kepada atau tidak dilakukan sesuai SKB rapat koordinasi dengan 3 instansi. Untuk sementara demikian Pak Ketua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan rasa nyaman kepada guru ya, itu harus juga dilakukan pembinaan oleh pihak koperasi. Jangan koperasi lepas tangan. Itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu.
bagaimana di Teluk Laut. Baik, masih ada tambahan lagi? Izin Pak, masih ada Pak Kasatpol PP yang akan menyampaikan beberapa pendapat. Silakan Pak. Silakan Kopdan. Ya, Kopdan ini kalau yang soal pagi ini aman ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati pimpinan rapat bersama anggota Komisi 1, teman-teman dari UPD yang sempat hadir pada siang ini, dan teman-teman dari forum CKBM. Saya mengucapkan Pak, ada beberapa saran konkret yang disampaikan oleh teman-teman UPD. Saya menyimpulkan bahwa dari sisi stabilitas daerah, di mana kita sama-sama menginginkan kondusif daerah Kabupaten Bangli ini, sehingga pada agenda rapat dengan pendapat ini, memang tadi apa yang disampaikan oleh Kesbangpol bahwa bukan kita pemegangan terhadap surat dari Dirjen Perhubungan Laut, tetapi ini secara konkret saya sebaiknya pemerintah daerah di sini, eksekutif legislatif, dari hasil rapat dengan pendapat ini untuk mengadakan konsultasi ke Dirjen Perhubungan Laut berkaitan dengan berbagai pertimbangan stabilitas daerah, supaya legislatif di sini bukan dengan berdarah, begitu eksekutif bukan dengan berdarah, tidak ada pembegalan terhadap surat dari Jakarta, dari Dirjen. Tapi kalau kita sama-sama mungkin ke Jakarta buat petunjuk dan membawa niat mereka kepuas. Kira ini teman saya, terima kasih. Memang ini kalau kita punya Kasatpol PP, dia tahu DP jalur DP terakhir terakhir, karena yang bakal keluar surat dari pusat, maka kita harus ke pusat. Cuman jangan di bawah pusat. Kita tidak bisa. Kita canda ini, kan banyak tegangnya. Baik, masih ada tambahan? Baik, pimpinan rapat yang kami hormati teristimewa, masyarakat mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, itulah penyampaian yang telah disampaikan. Kami turun perintah dari pimpinan, inilah kami dan itu penyampaian kami yang tetap Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati tetap berpihak pada masyarakat. Untuk itu hari ini kita tetap akan melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pimpinan rapat yang kami hormati. Baik, makasih bahwa perwakilan dari Pemda yang diwakili oleh Eselon 1, kehadiran dari Pemda hari ini atas perintah Bapak Bupati Bangli untuk mencarikan solusi yang terbaik agar rekan-rekan kita, teman-teman kita CKBM ya. Di sini ada Pak Kapolres atau yang diwakili, mungkin pertimbangan kajian hukum, keamanan, ketertiban. Kami butuhkan saran-saran yang pertama dari Pak Kapolres dan diwakili langsung oleh Pak Wakapolres. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya langsung saja Bapak Ketua, yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, yang teristimewa dari rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dari Koperasi TKBM. Ini terselenggara karena kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita kembali ke topik masalah yaitu mengenai surat. Ya, surat dari Dirjen. Surat dari Dirjen ini hanyalah sebuah tanggapan dari surat dari Dinas Perhubungan. Ya, jadi hanya sebuah tanggapan. Ya, yang mungkin kita sudah berpikir bahwa ini sebuah produk hukum, belum. Ini hanya sebuah tanggapan atas rencana pemindahan kegiatan bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Hulu ke Pelabuhan Tanggiang. Kemudian ini di kesimpulan akhir dapat segera dilakukan. Itu surat itu dari Dirjen. Jadi kata dapat segera dilakukan itu tidak menjadi harga mati, harus segera dilakukan. Jadi kita kembali ke topik. Ya.
Ini kita sudah terlalu reaktif, sudah terlalu berpikir jauh ke depan, sehingga kita sudah berpikir harus segera pindah. Jadi kalau saya mencermati surat ini dapat segera dilakukan, berarti kan sebelum dapat dilakukan atau dapat segera dilakukan tentunya ada sebuah kajian-kajian. Ini seharusnya, ya. Ini memang perkembangan ekonomi, perkembangan sosial ini memang dinamis. Kami dari aparatur keamanan juga mencermati itu, ya. Jadi mungkin dinas perhubungan yang mengeluarkan surat ini di sini ada sehubungan dengan surat nomor sekian rencana pemindahan kegiatan bongkar muat dari Kabupaten Banggai, ya, surat kepala dinas perhubungan. Ini sebenarnya secara administrasi sudah salah. Seharusnya yang menyurat Pak Bupati bukan Kadis. Ya, kan? Ini kan kalau Kadis langsung menyurat melampungkan berarti kan ada administrasi yang salah. Seharusnya Pak Bupati yang menyurat. Ya. Tapi ini kita cermati, ya ini mungkin karena khilafan ataupun administrasi yang tidak benar atau kurang pas, tentunya kita akan melakukan evaluasi ke depan. Ya. Kemudian KUPP juga mungkin perlu yang seperti ini, seharusnya koordinasi langsung ke Pak Bupati. Ya, karena apa? Ini KUPP memang lintas vertikal, tapi berkantor di sini. Ya, dinamika yang ada di KUPP itu adalah sangat berhubungan sekali dengan masyarakat yang ada di sini. Hendaknya kalau ada hal seperti ini dikonfirmasi ya, apa betul ada surat dari dinas perhubungan yang langsung melambung ke kementerian. Sama dengan kami juga tidak mungkin langsung menyurat ke Kapolri, pasti kan ke Kapolda. Ini kan kalau ini namanya dari Kapolsek langsung ke Kapolda tanpa melalui Kapolres, ini juga ada yang salah. Kemudian apa yang menjadi keinginan pemindahan? Berarti kan kami pahami bahwa ada rencana pemindahan bongkar muat. Hendaknya harus dipikirkan betul apa yang dikatakan oleh Kabin Koperasi tadi benar adanya. Dampak sosial dan dampak ekonomi, dampak tenaga kerja. Kalau memang harus terjadi pemindahan, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pendapatan buruh. Itu harus dipikirkan. Mungkin nanti dalam konsultasi setelah mungkin ada produk dari rapat ini apa yang akan dihasilkan, ketika betul-betul ada pemindahan, itu harus dipikirkan penghasilan buruh. Kemudian apa yang menjadi dasar dinas perhubungan sampai mengeluarkan surat itu perlu juga kita kaji. Apakah betul-betul di Kabupaten Banggai di Kota Luwu ini ada kemacetan? Itu harus dikaji betul. Jangan hanya kita mau lewat pas ada kontainer mogok, kemudian kita langsung bilang kontainer jadi mengganggu lalu lintas. Jangan hanya sesaat. Jadi betul-betul dikalkulasikan. Mungkin nanti ada Pokja Pak Ketua yang betul-betul mengkaji ini. Kalau perlu dilibatkan oleh TKBA, dilibatkan oleh mahasiswa, supaya pahami betul kaitannya pemindahan ini betul-betul komprehensif. Kemudian KUPP menyampaikan ada pendangkalan pelabuhan, betul nggak ada pendangkalan pelabuhan? Betul. Itu perlu juga dikaji. Ya. Kemudian kaitannya isu yang berkembang, ya, pengurus TKBM lebih sejahtera dari buruh, itu juga perlu dikaji. Betul nggak? Buruh ini pendapatannya minim, tapi pengurusnya lebih makmur. Itu perlu dicek. Ya, jangan sampai ini menjadi hal-hal yang kontraproduktif, yang tentunya ini akan berdampak ke mana. Ya, jadi betul-betul, kalaupun berkaca dengan ibu kota Jakarta aja bisa pindah ke Kalimantan, ya kan? Mungkin kita juga jadi patokan, apakah kalau nanti sudah kota ini menjadi kota besar, apakah pelabuhan juga akan dipindahkan? Itu juga perlu menjadi kajian. Kalau memang betul-betul dipindahkan, berarti kan kita harus pikirkan tadi
tenaga kerja, penghasilan buruh, dan nasib para pekerja yang ada yang di lingkungan pelabuhan. Saya kira itu saran dari kami. Kemudian saya sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa, saya ingatkan kembali dan kedepannya mudah-mudahan menjadi protap dan kesepakatan kita. Ketika nanti ada unjuk rasa, saya tegaskan sekali lagi, tolong 3 hari sebelum unjuk rasa betul-betul surat harus dimasukkan ke intelijen. Ya, satu. Kedua, saya tegaskan jangan ada aksi bakar-bakar. Ya, saya minta dengan sangat ini. Karena apa? Ketika ada pembakaran, itu pasti dampaknya macam-macam. Ya, dan jangan ada anarkis. Ya, aspirasi Anda kota Luhuk ini adalah kota kita bersama, yang menjaga kita bersama. Jangan sampai ada hal-hal yang kecil sehingga mendiskreditkan rekan-rekan mahasiswa. Ya, itu saya sampaikan. Rekan-rekan buruh juga, saya sudah terima kasih. Hasil koordinasi kami sudah cukup bagus, ya. Artinya betul-betul apa yang menjadi aturan kaitannya unjuk rasa betul-betul ditaati, ya. Saya kira itu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena saya dengar tadi juga jumlah dari tenaga kerja koperasi bahwa jumlah TKBM itu ada 500. Nah, karena ini akan kita buat laporan, kan akan melaporkan langsung ke Dirjen. Jadi mungkin jumlahnya harus real. Karena ini yang didaftar ke kita ini cuma 194. Nah, tapi tadi ada yang berkembang sampai 500, sampai 800. Nah, jadi itu harus jelas biar laporan yang ke Pak Dirjen itu bisa jelas. Karena dari koperasi tadi kan 500 sekian. Makanya datanya kita ini cuma 194. Terima kasih. Ya, makasih informasinya Pak KUPP. Nanti tolong dilihat itu maksudnya 500 itu. Ini di datanya KUPP cuma 192. Ini mengatakan 194. 514 pria, 2 wanita. Yang diregistrasi di pelabuhan dan kerja di pelabuhan Luhuk 195 orang. Dari data dari kami sendiri Pak, yang menjual ke kami. Iya, jadi untuk itu nanti di koperasi berkoordinasi dinas koperasi berkoordinasi dengan KUPP dan TKBM untuk melihat sejauh mana kepastian tenaga kerja bakar muat yang ada di Teluk Lampung. Mungkin itu sudah ada selain TKBM ada pelabuhan TKBM yang di pelabuhan rakyat atau apa itu yang masuk di dalam kan begitu. Maksudnya totalitas aktivitas TKBM yang ada di Teluk Lalong itu selain peti kemas, mungkin ada yang rotan, ada yang apa lagi? Sehingga total semua itu. Nah, nanti tolong Bapak bisa-bisakan itu dan Bapak juga sampaikan di sini kantor Republik itu di sini nanti akan ada keluar rekomendasi kepada pihak tenaga kerja dan koperasi ya. Baik, Pak Iswan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, kita sudah mendengarkan semua penjelasan baik dari perwakilan TKBM, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari pihak Polres dan Kodim, kemudian dari teman-teman anggota DPR, maka kita bisa menarik kesimpulan ya. Namun sebelum saya ingin menyampaikan rekomendasi yang akan kami keluarkan, saya ini mempelajari tentang surat yang ditujukan oleh Dirjen atas surat yang disampaikan oleh KUPP dan Dinas Perhubungan. Ya, ini saya melihat di sini balasan surat atau tanggapan atas rencana pemindahan kegiatan bongkar muat peti kemas dari Teluk Lalong ke Pelabuhan Tangkian ini oleh Dirjen memberikan pertimbangan. Ya, pertimbangannya apa? Yaitu salah satunya konsep rencana induk pelabuhan Tangkian. Ini baru kalau ini kan yang sudah disusun sejak tahun 2022. Kan namanya baru
rencana yang perencanaannya itu sudah disusun sejak tahun 2022, tahun lalu. Artinya kalau kita melihat kesiapan yang ada di tangkian itu belum 100% dia siap di sana, karena masih dalam perencanaan yang disusun mulai sejak tahun 2022 dan belum kita ketahui apakah penyusunan rencana induk pelabuhan itu sudah berakhir atau belum, karena di sini direncanakan sejak tahun 2022. Berarti belum ada surat kepastian bahwa perencanaannya itu sudah berakhir. Jangan sampai masih dalam tahun 2023 terkait masih dalam bentuk perencanaan, mau dicarikan yang pas. Yang kedua, ada pemindahan kegiatan yang dilakukan usulannya melalui Dinas Perhubungan. Kemudian ada permintaan dari PCNI, ya. Dasar-dasar di atas menurut Kementerian Perhubungan, SEKI Perhubungan Laut dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan 3 hal. Jelas sekali di sini. Yang pertama, pelayanan peti kemas bla 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 harus melalui standar SOP. Yang kedua, ini yang sangat penting dan harus ditelaah secara baik surat perjanjian itu Pak KUPP. Kegiatan pelayanan peti kemas dimaksud memperhatikan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha. Ini juga Bapak harus pertimbangkan ini, dan ini yang menyatakan ini adalah Dirjen Perhubungan Laut. Kan begitu ini. Artinya surat yang disampaikan oleh Dirjen atas tanggapannya kepada surat yang masuk dari KUPP dan Dinas Perhubungan. Saya tidak mengatakan itu Bupati. Dinas Perhubungan, kajuru-juru ini Dinas Perhubungan. DPKADIS kajuru-juru. Begitu kan? Nanti kamu tulis. Saya bilang ini Tasrif Gibran, kajuru-juru. Begitu. Tidak berkoordinasi dengan matang para pimpinan daerah. Ya. Dan hari ini dia tinggalkan ini bom ini. Ya. Waktu ini. Mungkin karena sopan siun. Kalau saya sebelum pensiun ganti saya. Begitu. Mencelakakan pemerintah daerah. Nah ini harus dipertimbangkan dengan matang. Ini yang bilang ini Dirjen kepada Bapak. Nah dari surat ini Bapak kemudian menegaskan langsung tanpa mempertimbangkan seperti yang disampaikan oleh Dirjen. Ya, langsung mengatakan 1 September pindah. Saya pikir Dirjen yang mengatakan 1 September harus pindah. Ternyata Bapak ya. Kan ini harus dipertimbangkan dulu. Kalau bahasa hukum tadi yang Pak Kapolres sudah sampaikan, Pak Kabak Hukum, Pak Kodim, ya, harus mempertimbangkan. Dirjen pun mempertimbangkan hal ini. Baru kita dibawa langsung melakukan langkah-langkah. Ya. Oleh karenanya kita juga harus mempertimbangkan Pak KUPP. Hari ini pemerintah daerah ya berdasarkan data statistik, ya, kita masuk ke 4 besar inflasi Pak. Bapak bikin ini Pak, besok kita kira-kira inflasi 10% yang ada di sini. Bukan cuma 4, berapa itu? 4, berapa itu? 4,8 atau 4,1% besok. Pemindahan itu Bapak harus hitung. Makanya ini dilihat dari ini Dirjen ada kasih tahu dari usaha mikro, kecil, menengah. Faktor itu kita harus lihat ini, karena kalau kita lakukan ini besok DP harga besi nanti lihat yang sementara menjalankan ini yang tadinya sudah diramu oleh pemerintah daerah bikin bangunan sekolah tidak bisa selesai itu bangunan sekolah karena harus dilakukan perubahan harga atas naiknya harga-harga bahan bangunan. Misalkan kalau di dalam kontainer itu bahan campuran yang di dalam, kain-kain yang tadinya masih beli 200.000 2 biji kain sarung, kira-kira harus 500.000 1 biji kain sarung. Matilah kita di sini. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat sesuai dengan surat yang disampaikan oleh beliau, harus dikaji secara matang. Kemudian yang paling kita ini tinggal 5 bulan Pak. Ini makanya kami undang Kesbangpol, ya Kesbangpol kami undang karena yang menangani tentang pileg dan pilkada. Ya itu juga yang harus kita lihat. Pemerintah pusat meminta untuk seluruh daerah-daerah dalam kondusif melaksanakan kegiatan pesta demokrasi, pileg dan pilpres. Kalau ini terjadi, maka pemerintah daerah
pihak keamanan, polisi dan TNI ada melihat terhadap kejadian yang ini. Tidak lagi terpikir dengan pesta demokrasi. Ya. Yang berikutnya kita tahu Pak, di dalam konstitusi kita jelas tadi Pak, Bahtiar Pasman katakan, negara dalam hal ini daerah memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat, menjamin ada ketersediaan pekerjaan. Kalau ini dicabut ini, secara otomatis mengurangi pekerjaan. Yang tadinya teman-teman buruh keluarganya bisa menyekolahkan anaknya lulus SMA, mungkin sudah putus lagi ini. Ya. Yang jadi bingung lagi kalau yang di kuliah ini, yang ya hasil pendapatan dari buruh ini tiba-tiba berhenti, kan itu Pak. Jadi makanya aspek-aspek ini saya pikir sudah dicatat oleh Dirjen Perhubungan Laut yang disampaikan. Cuma minta maaf Pak, ya, Bapak lalu tergesa-gesa kemudian menetapkan tanggal 1 September. Jadi penetapan pemindahan ini bukan dari Dirjen setelah saya bacakan, dari Bapak atas surat Dirjen yang minta segera dipindahkan. Segera dipindahkan itu bisa besok, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Karena gitu. Ini kajian-kajian yang ada di ruang rapat yang terhormat. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai berdasarkan penyampaian, dasar-dasar penyampaian yang disampaikan oleh pihak eksekutif, TKBM, TNI Polri, dan penyampaian dari Pak KUPP, serta surat masuk yang melalui TKBM untuk dilaksanakan rapat dengar pendapat. Maka dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah daerah. Saya bacakan. Rekomendasi berbunyi sebagai berikut. 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai melalui Bupati Banggai meminta penundaan pemindahan kontainer dari Teluk Lalong ke Tangkian sambil melakukan sosialisasi atau mekanisme lainnya yang melibatkan TKBM, Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Forkopimda. Kedua, Dewan dan Pemda akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, SEKI, Dirjen Perhubungan Laut terkait dengan pemindahan peti kemas dari Teluk Lalong menuju Tangkian dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Ketiga, meminta kepada Bupati Banggai melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja untuk melakukan pemindahan, pembinaan dan pendampingan yang baik tentang koperasi TKBM dan tenaga kerja bongkar muat lainnya dengan memperhatikan hak-hak buruh. Inilah hal yang bisa kami sampaikan dalam rapat dengan pendapat ini, dan rekomendasi ini akan kami segera sampaikan kepada Bupati Banggai dan menjadi rujukan Bapak Bupati Banggai untuk bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berkoordinasi apakah melalui surat atau pertemuan langsung dengan melibatkan semua stakeholder kepada Kementerian Perhubungan, SEKI, Dinas Perhubungan Laut. Demikian rapat dengan pendapat pada